Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Saya sebagai peserta BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum angkatan 11 untuk tingkat SMA dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Rini Mujiarti. Kegiatan pengimbasan GTK Guru Belajar pada saat ini dengan materi asesmen nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam dunia pendidikan pada saat ini terjadi perubahan sistem evaluasi yang dulunya dari tingkat jenjang sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama, semua peserta didik harus mengikuti ujian nasional. Dilanjutkan dari sekolah menengah pertama menuju ke SMA atau SMK, seluruh peserta didik juga harus melakukan ujian nasional. Dalam sistem pendidikan saat ini terjadi perubahan sistem evaluasi yang sangat terlihat. Pada tahun lalu, ketika mengalami kenaikan tingkat dari jenjang pendidikan sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama, seluruh siswa pasti dan harus melaksanakan ujian nasional. Begitu juga dari sekolah menengah pertama menuju ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA atau SMK, seluruh peserta harus melaksanakan ujian nasional. Pada saat ini terjadi perubahan sistem evaluasi pendidikan. Dilansir dari http://dpsd.kemendikbud.go.id, posisi ujian nasional saat ini terjadi penghapusan ujian nasional. Itu berdasarkan hasil rapat terbatas pembahasan ujian nasional tanggal 24 Maret 2020 dengan Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri atau Bapak Nadiem Makarim. Pada saat pandemi COVID-19 saat ini terjadi perubahan regulasi dengan adanya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir atau tahun sebelumnya bisa dikenal dengan ujian nasional. Di era transformasi pendidikan abad 21 ini, seluruh siswa diharapkan memiliki kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, dan semua itu terukur melalui asesmen nasional. Di dalam asesmen nasional ada 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Bagaimana dengan profil pelajar Pancasila? Sebagai rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia harus juga mengutamakan Pancasila. Di dalamnya ada 6 hal, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebhinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam proses pendidikan saat ini perlu kecakapan hidup abad 21. Itu ada 3 hal, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi. Anak-anak harus memiliki motivasi belajar yang tinggi, berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru. Yang kedua, anak harus mempunyai kecakapan menggunakan teknologi informasi. Pada saat ini HP, laptop, dan segala media informasi harus diketahui oleh anak-anak. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Untuk asesmen nasional ada 3 hal. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu mengukur kompetensi mendasar, literasi siswa dan numerik,
literasi membaca dan numerasi siswa diukur dalam AKM. Yang kedua, survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Guru akan mendampingi, akan mendidik siswa supaya berkarakter positif. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional ada 3 hal, berbeda dengan ujian nasional. Kalau asesmen nasional menunjukkan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikut ini dijelaskan perbedaan pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan pembelajaran yang berbasis konten. Untuk pembelajaran yang berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, dan orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Kalau pembelajaran berbasis konten hanya berpusat pada materi pembelajaran saja, belajar untuk cakupan sesuai materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajarannya kurang atau bahkan tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasinya ada pada nilai akhir. Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional dirinci dari segi tujuan, survei, dan sasaran penilaian. Untuk asesmen nasional, tujuannya untuk mengevaluasi mutu satuan pendidikan. Kalau di ujian nasional, mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Di asesmen nasional bentuknya survei, dengan peserta yang terpilih secara acak hanya untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SMA atau SMK. Kalau ujian nasional sifatnya sensus dan dilakukan oleh semua siswa di akhir setiap jenjang pendidikan. Untuk sasaran penilaian, apabila di asesmen nasional lebih rinci dibandingkan ujian nasional. Sasaran penilaian kalau di ujian nasional berdasarkan penguasaan mata pelajaran saja, berbeda dengan sasaran penilaian asesmen nasional. Kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Dalam asesmen kompetensi minimum, siswa yang diajak mengikuti asesmen ini mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca, dan ada 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Contoh-contoh soal AKM bisa dilihat di laman https://pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Bentuk soalnya itu ada beberapa. Yang pertama, pilihan ganda kompleks menjodohkan uraian atau isian singkat dan uraian. Untuk pilihan ganda akan diberikan beberapa pilihan jawaban, kemudian dipilih satu. Sedangkan pilihan ganda kompleks, satu soal bisa dijawab dengan 2 item atau lebih. Untuk menjodohkan mudah, yaitu menyamakan antara sisi kanan dan sisi kiri. Isian singkat juga mudah sesuai dengan pemahaman kita. Untuk yang uraian harus mampu membuat kesimpulan atas suatu masalah yang disampaikan dalam soal tersebut. Kata kunci dalam AKM untuk asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif.